Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku mahasiswa semester 3 tahun ajaran 2020-2021, yang mana pada tahun ini ternyata takdir Tuhan membawa kita untuk menempuh pembelajaran dengan cara seperti ini dengan adanya pandemi ya. Jadi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya. Perkenalkan, saya Emi Murniati yang akan menjadi koordinator mata kuliah untuk mata kuliah radiobiologi dengan dua dosen yang lain, yaitu Pak Lutfi Rusyadi dan Pak Bagus Dwi Handoko. Ya, ini dalam satu semester nanti akan kita tempuh 2 SKS untuk mata kuliah radiobiologi, dan ini adalah dua-duanya dengan cara teori semua, artinya tidak ada praktek pada mata kuliah radiobiologi. Ini adalah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah radiobiologi. Manfaatnya apa mempelajari mata kuliah radiobiologi? Yaitu di sini nanti akan Anda pelajari ilmu tentang pengaruh radiasi pengion terhadap organisme. Ya. Jadi di sini Anda yang sudah tahu radiasi, ya sudah pernah menggunakan sinar X pada pembelajaran praktek di tingkat 1, barangkali sudah mendapat informasi bahwa radiasi itu berbahaya. Nah, pada mata kuliah radiobiologi inilah nanti Anda akan mengetahui sebenarnya kenapa kok dikatakan berbahaya. Bahayanya itu pada sisi yang mana? Bahayanya itu kenapa? Apa efeknya pada pasien kita? Dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan mempelajari mulai dari struktur yang terkecil sampai kepada tubuh secara keseluruhan. Kalau kena radiasi itu dampaknya seperti apa? Mulai dari sel, struktur yang terkecil. Dan kemudian di akhir mata kuliah nanti di semester 3 akhir menjelang ujian akhir semester, saya pertemukan juga atau saya perkenalkan juga dengan kejadian ketika tiba-tiba terjadi bom atom misalnya. Itu terjadi yang seperti apa pada manusia yang saat itu berada di sana. Kalau dia tidak mati karena bom atom tersebut, itu apa yang akan dia rasakan dan lain sebagainya. Itu nanti akan menjadi ilmu untuk Anda supaya memahami bahwa radiasi itu memang berbahaya dan bahayanya seperti apa. Ini adalah materi-materi yang nanti akan Anda dapatkan dalam satu semester. Silahkan Anda membaca sendiri. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya ingin menampilkan foto diri saya dulu. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya, karena baru kali ini saya mengajar di semester 3 ini. Ini adalah saya. Barangkali nanti kalau sudah selesai pandemi dan Anda ketemu dengan saya, maka Anda akan tahu yang mana yang namanya Bu Emi. Ya, kurang lebih inilah diri saya. Ya. Ini perkenalan singkat saya. Saya lulus dari D3 TRR Semarang, sama dengan Anda sekarang sedang berpendidikan. Saya lulus tahun 93, saya angkatan ke-6, dan kemudian saya melanjutkan pendidikan di D4 Teknik Radiologi, lulus tahun 2006. Saya merupakan angkatan pertama D4 Teknik Radiologi, dan kemudian berkesempatan untuk melanjutkan studi ke Universitas Diponegoro. Saya mengambil promosi kesehatan konsentrasi ketiga, lulus tahun 2011, dan ini adalah alamat rumah saya dan nomor HP saya, alamat email saya. Silahkan bila ada yang berkepentingan dengan saya, kepingin menghubungi langsung, silahkan. Oke, kita akan masuk di materi yang kedua, tatap muka kedua. Materi yang pertama, tatap muka kedua. Tatap muka pertama tentang kontrak belajar, tatap muka yang kedua adalah tentang interaksi terhadap radiasi. Di sini nanti Anda akan mendapatkan ilmu tentang mengapa radiasi itu berbahaya, bagaimana interaksinya terhadap materi biologi, yang notabene bisa Anda asumsikan itu adalah pasien-pasien Anda. Bila Anda menimpakan sinar X terhadap pasien Anda, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ya. Kenapa Anda melihat pasien Anda sepertinya baik-baik saja ketika keluar dari ruang pemeriksaan radiologi, selesai di X-ray torak misalnya? Dia akan baik-baik saja ketika keluar dari ruangan. Tetapi mengapa terdapat tanda awas bahaya radiasi yang sedemikian besar tertampang di dinding ruang kerja Anda? Ya. Lalu bahayanya itu ada di mana? Ya. Terlebih sekarang eranya pasien-pasien Anda mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Apabila ada yang menanyakan, Mbak, kenapa saya di X-ray berkali-kali? Apakah itu tidak berbahaya?
kemudian dia komplain, kemudian dia marah, Anda harus menjawab apa, bagaimana Anda harus menyampaikan. Nah, ilmunya ada di sini. Silahkan nanti dicermati. Dalam 1 semester ke belakang nanti Anda akan mempelajari sebenarnya seperti apa sih bahaya radiasi itu. Pada level yang seperti apa, pada taraf yang bagaimana, efeknya seperti apa, itu nanti Anda akan pelajari dalam 1 semester ke depan, dimulai dari tatap muka kita pada hari ini. Pertama kali kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu radiasi. Barangkali ini tidak ada yang perlu saya jelaskan. Silahkan Anda baca sendiri pada slide yang ke-7, yang ke-8. Silahkan Anda lihat. Penjelasan tentang sumber radiasi, silahkan bisa Anda baca sendiri. Sampai di jenis radiasi, ada 2 jenis radiasi pengion dan non-pengion. Pada slide ini saya ingin menginfokan kepada Anda bahwa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke belakang itu adalah 1 semester ke depan, maksud saya itu adalah tentang radiasi pengion ya. Jadi inilah yang harus Anda camkan, harus Anda pahami. Yang kita urusi dalam 1 semester ke depan itu adalah tentang radiasi pengion. Radiasi non pengion tidak kita apa-apakan. Kenapa? Ini adalah penjelasan tentang spektrum radiasi. Ya, bisa Anda lihat di sini pembagian antara radiasi non pengion dan radiasi pengion. Ya, dari spektrum gelombangnya bisa Anda lihat yang mana yang berbahaya, yang mana yang tidak berbahaya, itu tergantung dari panjang gelombangnya atau frekuensinya. Ini adalah tentang tipe radiasi pengion. Ada pembahasan lagi, ada pembagian lagi, pengkategorisasian lagi, bahwa ada yang namanya linear energy transfer. Di sini ada LET rendah dan LET tinggi. Yang contoh LET rendah adalah sinar X dan sinar gamma, yang itu notabene banyak kita gunakan pada dunia medis, pada dunia kedokteran. Sedangkan yang LET tinggi, yang proton, neutron, dan charge particle atau partikel bermuatan, itu contohnya adalah neon, silikon, dan karbon. Ya. Jadi pada slide ini perlu Anda cermati bahwa yang namanya sinar X dan sinar gamma adalah mempunyai LET yang rendah. Silahkan nanti Anda kelola, kemudian Anda camkan ini, dan kemudian Anda hubungkan dengan pembahasan-pembahasan saya selanjutnya. Sinar X adalah sinar yang berradiasi pengion yang mempunyai LET yang rendah. Ya. Sinar X, sinar gamma mempunyai LET yang rendah. Ya, silahkan Anda catat terlebih dahulu, Anda perhatikan terlebih dahulu. LET rendah dia banyak digunakan di dunia medis, di dunia kedokteran. Ya, sedangkan yang LET tinggi kebanyakan digunakan pada industri, ya, proton, neutron, charge particle atau partikel bermuatan. Penjelasan tentang LET dan RBE ya, itu adalah seperti ini. Yang dikatakan LET rendah adalah yang dikatakan berdensitas ionisasi rendah. Sedangkan LET tinggi densitas ionisasinya tinggi. Densitas ionisasi tinggi itu berarti kalau Anda kenal istilah densitas itu berarti derajat kehitaman. Densitas ionisasi tinggi berarti dia mempunyai banyak kemungkinan untuk bisa membuat mati pada sasaran atau target, sedangkan yang berdensitas ionisasi rendah atau dalam hal ini adalah LET-nya rendah, itu mempunyai densitas ionisasi yang rendah, sehingga kemungkinannya dia untuk mematikan sasaran atau mematikan target tidak terlalu tinggi.
ya. Intinya adalah itu. Pada slide ini intinya adalah itu yang harus Anda pahami. Ini adalah penjelasan tentang densitas ionisasi. Yang atas, low lead tracks, itu adalah dengan densitas ionisasi yang rendah karena dia LET rendah, ya. Anda lihat di situ spot-spot atau bintik-bintiknya tidak terlalu padat. Anda perhatikan, Anda bedakan dengan yang high clad, ya. High clad tracks itu dengan LET tinggi, high clad tracks, Anda perhatikan gambarnya, spot-spot atau bintik-bintik hitamnya banyak sekali. Itulah yang dikatakan ilustrasi tentang densitas ionisasi tinggi dan densitas ionisasi rendah. Dengan spot yang jarang-jarang pada LET rendah, maka dia diasumsikan kemampuan untuk mematikan target menjadi rendah, ya, karena spotnya atau bintik-bintiknya jaraknya jauh-jauh, ya, sehingga tidak terlalu mematikan dibanding dengan yang high clad tracks itu tadi, yang LET tinggi, densitas ionisasi tinggi, hampir sekujur dari garisnya itu penuh dengan spot-spot atau titik-titik yang itu merupakan bagian yang mematikan, dapat diasumsikan seperti itu. Sehingga ketika dia menembus pada kromosom atau DNA, maka di situ kemungkinannya dia untuk mematikan menjadi lebih tinggi dibanding dengan yang LET-nya rendah. Nah, inilah maka sudah bisa ditarik benang merah di sini. LET rendah, tadi saya katakan dia banyak digunakan pada dunia medis. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai potensi mematikan yang setinggi yang LET tinggi, ya. Jadi dia ada kemungkinan untuk mematikan sel, tetapi tidak penuh atau tetapi tidak sangat mematikan. Dan itu diperlukan pada dunia medis. Kenapa? Karena kita masih memberi kesempatan kepada sel untuk merepair, untuk memperbaiki diri, ya. Anda bayangkan kalau dunia medis menggunakan yang LET-nya tinggi, maka mungkin tidak ada jurusan teknik radiodiagnostik, radioterapi. Mungkin tidak ada jurusan yang atau tidak ada instalasi radiologi yang mempekerjakan sinar untuk kemudian meradioterapi pasien, karena pasiennya langsung mati semua, ya. Jadi untuk apa dikelola, untuk apa dipelajari kalau nantinya resikonya akan mematikan, ya. Jadi dalam hal ini Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa yang digunakan pada dunia medis atau dunia kedokteran adalah yang LET-nya rendah, itu adalah karena kita masih mempertimbangkan bahwa sel tersebut mempunyai kemungkinan untuk merepair atau memperbaiki dirinya sendiri, sehingga pasiennya tetap survive. Sekalipun kankernya mati, tetapi pasien tetap hidup, seperti itu, ya. Jadi itu yang diperlukan, ya. Jadi bukan semata-mata pasien kankernya harus dimatikan, tetapi kalau dia menggunakan yang LET-nya tinggi, bisa-bisa orangnya juga ikut mati. Nah, buat apa dipelajari kalau pasien juga ikut mati, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi LET rendah dan LET tinggi itu adalah seperti itu. Kalau kita mempekerjakan atau dunia medis mempekerjakan yang LET-nya rendah, itu adalah karena kita berharap masih ada kemungkinan sel untuk merepair atau mereparasi, memperbaiki dirinya sendiri. Kenapa? Karena densitas ionisasinya tidak terlalu rapat, densitas ionisasinya rendah, sehingga kemungkinannya sel untuk mati ada, tetapi tidak 100%, ya. Jadi tergantung dosisnya, ya. Kalau dia mempunyai kemampuan untuk merepairnya tinggi, maka pasiennya akan survive, seperti halnya yang Anda timpakan pada pasien-pasien X-ray torak Anda. Pasien-pasien dengan X-ray torak Anda timpakan radiasi, LET-nya rendah, dosisnya sedikit, makanya pasien Anda akan kelihatan biasa-biasa saja ketika keluar dari instalasi radiologi. Ketika selesai difoto untuk toraks, dia akan berjalan dengan tegak, tidak terjadi limbung, tidak terjadi pusing, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena densitas ionisasinya rendah dan dosisnya rendah, ya. Sebaliknya, yang Anda lihat nanti, kalau Anda bekerja di instalasi radioterapi, dosis yang Anda timpakan agak besar, ya. Sehingga bisa jadi pasien ketika keluar dari instalasi radioterapi masih baik-baik saja. Tetapi beberapa saat kemudian dia akan mengalami yang namanya lemah, lebih lemah dari biasanya, lebih lesu, lebih cepat capek, bahkan mengalami yang namanya diare, mengalami kesulitan menelan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dosisnya tinggi. Sekalipun LET-nya rendah, tetapi kalau dosisnya tinggi, ya itulah nanti yang bisa terjadi, ya.
Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada tatap muka kita berikutnya. Sementara ini, itu dulu yang saya sampaikan terkait dengan LET tinggi dan LET rendah. Penjelasan selanjutnya tentang LET dapat Anda lihat pada slide berikut. Masih ini penjelasan tentang LET. Penjelasan tentang LET dapat ditunjukkan pada kurva dalam gambar seperti berikut. Anda lihat kalau yang dengan LET rendah dengan kurva yang tidak terlalu tajam, sedangkan yang LET-nya tinggi dengan kurva yang tajam, dalam artian dengan LET yang rendah itu masih ada kesempatan pada sel untuk survive sehingga kurvanya digambarkan dalam bentuk yang landai. Nah, ini nanti bisa Anda lihat pada literatur, yang ini saya dapat dari literatur Travis ya. Silahkan nanti Anda lihat lebih lanjut pada literatur yang saya maksudkan. Dua slide di atas masih terkait dengan LET, silahkan nanti langsung Anda pelajari sendiri. Yang saya akan masuk berikutnya adalah tentang interaksi biologik radiasi. Di sini saya perkenalkan dengan istilah aksi langsung atau direct effect dan aksi tak langsung atau indirect effect. Ya, silahkan nanti Anda melihat pada literatur, ada yang menyebutkan sebagai direct effect untuk aksi langsung dan aksi tak langsung adalah indirect effect. Ya. Yang namanya aksi langsung adalah menimbulkan kerusakan ionisasi langsung terhadap makromolekul biologik. Dengan kata lain, apabila yang namanya DNA, RNA, protein, enzim, itu kalau digambarkan pada orang memanah itu sebagai targetnya, maka yang namanya aksi langsung adalah ketika radiasi langsung kena pada target, atau langsung kena pada bulatan yang ada di tengah itu, kalau itu panah ya. Kalau itu pada lomba panahan gitu, yang namanya DNA, RNA, protein, enzim itu adalah bulatan yang ada di tengah. Yang namanya aksi langsung itu kalau dia langsung kena kepada sasaran atau langsung kena kepada target. Radiasi langsung kena kepada sasaran, itu dikatakan sebagai aksi langsung. Sedangkan aksi tak langsung itu adalah menimbulkan kerusakan melalui reaksi kimia yang diawali dengan ionisasi air. Kalau digambarkan pada targetnya orang memanah, maka kalau yang namanya aksi tak langsung, itu panahnya tadi kenanya adalah pada bulatan-bulatan yang ada di samping dari sasaran atau bulatan yang ada di samping dari target. Jadi tidak kena ke titik sentralnya atau fokusnya, tetapi kenanya di sampingnya. Nah, di sini dijelaskan adalah menimbulkan kerusakan melalui reaksi kimia yang diawali dengan ionisasi air. Silahkan dari slide ini Anda mulai mencatat, mulai memahami atau mulai mencermati reaksi kimia. Satu, yang kedua, ionisasi air. Maksudnya apa? Aksi tak langsung kok ada istilah reaksi kimia, ada istilah ionisasi air, ya. Itulah yang nanti harus Anda pahami terkait dengan reaksi tak langsung ini. Karena terus terang, nanti yang akan kita bahas sampai terakhir, sampai selesai perkuliahan di semester 3 adalah tentang aksi tak langsung ini. Di mana tadi saya sampaikan bahwa sinar X, sinar gamma adalah merupakan radiasi yang LET-nya rendah. Radiasi dengan LET rendah akan menimbulkan aksi tak langsung. Ya. Kalau yang LET-nya tinggi, dia aksi langsung. Dia kena kepada sasaran, kena kepada target. Oleh karena itu tidak kita kembangkan menjadi suatu ilmu tertentu pada dunia kita, dunia medis, karena dia langsung mati. Ya. Ngapain kalau kita susah-susah belajar kalau efeknya akan langsung mati seperti itu, ya. Kalau yang kita pelajari selanjutnya di dunia medis, di dunia kedokteran adalah merupakan aksi tak langsung, ya, dimana saya katakan sifatnya adalah masih memberi kesempatan kepada sel untuk merepair, untuk memperbaiki diri, ya, menimbulkan kerusakan melalui reaksi kimia yang diawali dengan ionisasi air, ya. Silahkan Anda catat dulu, Anda cermati dulu. Nanti kalau Anda sudah menemukan jawabannya, silahkan slide ini dibuka lagi dan lain sebagainya. Silahkan. Yang jelas itu adalah inti dari mata kuliah kita pada hari ini. Ilustrasinya seperti ini tentang aksi langsung dan aksi tidak langsung. Yang atas adalah aksi langsung, saya katakan dia kena langsung pada target, DNA, RNA, dan lain sebagainya, itu langsung mati, ya, selnya langsung mati. Sedangkan yang di bawah itu adalah aksi tak langsung, ya, dimana panah yang merupakan ilustrasi dari radiasi yang Anda sampaikan ke pasien Anda, jatuhnya adalah ke samping dari inti sel, ya, ke bagian tepi atau di bagian pinggir dari inti sel.
tidak kena ke inti selnya langsung ya. Dan itu yang kemudian pada slide sebelum dari slide ini dituliskan melalui reaksi kimia yang terjadi pada molekul air ya, itu seperti itu ya gambarannya. Apa maksudnya ya, nanti akan kita lihat kenapa kok ada molekul air atau ionisasi air dan kenapa ada reaksi kimia. Dan itu dikatakan no effect ya, dikatakan tidak ada efek, tergantung dari dosisnya ya, tergantung dari dosisnya. Kalau dosisnya masih rendah itu no effect atau tidak ada efek ya, tetapi kalau dosisnya tinggi ya pelan-pelan akan terjadi efek ya. Nanti akan kita lihat cerita selanjutnya seperti apa. Ini adalah sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, bahwa yang akan kita pelajari itu memang mulai dari sel, karena radiasi itu pertama kali yang mengenainya pada sel ya. Masuknya kerusakan akibat radiasi itu adalah dimulai dari sel, pintunya adalah dari sel. Tetapi bukan berarti karena kita mengatakan sel itu kan kecil, Bu, kenapa kita harus repot-repot membahas efek yang terjadi pada sebuah sel. Nah, di sini saya perlihatkan bahwa sel, sekalipun dia merupakan struktur terkecil, tetapi dia adalah penyusun dari level-level yang ada di atasnya. Jadi sel itu tidak pernah berdiri sendiri. Sel pada penyusun yang lebih besarnya, yang setingkat di atas dari sel itu adalah kita sebut sebagai jaringan. Contoh jaringan antara lain adalah jaringan penghubung, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan kulit, jaringan usus halus, dan lain sebagainya. Dari jaringan yang terbentuk oleh sel tadi akan membentuk yang namanya organ. Ada organ usus, ada organ hepar, organ ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian dari organ-organ akan membentuk sebuah sistem, sistem urinarius, sistem digestivus, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Dan kemudian dari sistem-sistem tersebut akan bergabung menjadi satu, membentuk tubuh secara keseluruhan. Itulah ya. Jadi Anda memahami di sini bahwa sekalipun pintu masuk dari kerusakan akibat radiasi adalah mulai dari sel, tetapi sel itu bukan struktur yang berdiri sendiri. Dia adalah penyusun. Penyusun dari apa? Penyusun dari jaringan, penyusun dari organ, penyusun dari sistem, dan penyusun dari tubuh, tergantung keluasan kerusakannya ya. Oleh karena itu, sekalipun pintu masuknya adalah berawal dari sel, kita tidak bisa mengatakan sepelekan saja karena toh sel itu kan kecil. No, sel itu tidak pernah berdiri sendiri. Itu yang kita maksudkan. Anda pahamilah bahwa sel merupakan penyusun. Penyusun dari apa? Penyusun dari struktur-struktur yang ada di atasnya, yaitu ada jaringan, ada organ, ada sistem, ada tubuh. Dari situlah maka kita bisa memahami bahwa kerusakan pada seluruh tubuh juga bisa terjadi karena selnya kena radiasi. Ya, seperti itu. Ini adalah kita mereview terlebih dahulu terkait dengan sel. Ya, saya hanya masukkan sedikit saja dengan bahasa saya. Nanti kalau Pak Lutfi yang menyampaikan barangkali beda, karena beliau nanti akan fokus pada sel, pada satu tatap muka. Kalau saya ini hanya menyampaikan pembahasan tentang sel ini menjadi bagian dari apa yang akan saya sampaikan. Saya perkenalkan dulu secara garis besar dengan bahasa saya, bahwa sel itu bentuknya seperti ini. Ya. Barangkali kalau Anda pernah melihat pada zaman SMA dulu, bentuknya masih seperti ini, dan mungkin akan tetap seperti ini sekalipun Anda nanti belajarnya pada jenjang S3 ya. Sel adalah seperti ini, yang bentuknya bulat, digambarkan bentuknya bulat, kemudian ada dinding yang berwarna ungu. Ini hanya ilustrasi warna saja untuk membedakan, ya aslinya yang mungkin tidak ungu ya, tetapi ini hanya untuk membedakan, mengilustrasikan sehingga Anda lebih mudah memahami. Yang warnanya ungu tua itu adalah yang kita sebut sebagai dinding sel. Kemudian yang warnanya kuning itu adalah inti sel. Di dalam inti sel terdapat yang namanya nukleolus. Kemudian yang warnanya ungu muda itulah yang kita sebut sebagai sitoplasma. Yang warnanya ungu muda, agak pink ya. Anda cermati di situ, itu adalah yang namanya sitoplasma. Sitoplasma bukan ruang kosong ya. Kalaupun pada ilustrasi yang gampang tadi yang ada aksi langsung, aksi tidak langsung, itu gambarnya seperti telur mata sapi ya. Jadi ada dinding sel, kemudian ada inti sel yang seperti kuning telurnya, kemudian yang namanya sitoplasma itu adalah putih telur di telur mata sapi. Tetapi kalau Anda cermati di sini, yang namanya sitoplasma atau putih telur yang pada telur ceplok itu ternyata tidak kosong, dia bukan ruang kosong.
itu isinya adalah organel-organel sel. Apa yang dimaksud organel-organel sel? Itu yang namanya ribosom, retikulum endoplasma, lisosom, mitokondria, aparatus Golgi, dan lain sebagainya. Itu adalah organel-organel sel yang berenang-renang di dalam sitoplasma, ya. Anda cermati, Anda pahami di sini bahwa yang namanya sitoplasma bukan ruang kosong. Di situ terdapat organel-organel sel yang ada berbagai macam bentuk dan fungsi, yang fungsinya semuanya mensupport kehidupan dari sel itu sendiri. Artinya, memang benar bahwa yang namanya inti sel adalah vital pada sebuah sel, tetapi inti sel tidak dapat hidup apabila tidak didukung atau tidak disupport oleh organel-organel sel yang dia memproduksi energi, misalnya untuk mitokondria, mensintesa protein untuk ribosom, dan lain sebagainya, mempunyai fungsi masing-masing yang semuanya itu adalah mensupport kehidupan dari sebuah sel. Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan pada sitoplasma, maka secara tidak langsung dia juga akan mengganggu kehidupan dari sel itu, karena dia akan mengganggu support sistem dari organel-organel sel terhadap si inti sel, ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai aksi tidak langsung, itu adalah karena itu. Yang namanya aksi tidak langsung tadi sudah saya sampaikan di depan, radiasinya kenanya adalah di bagian pinggir dari inti sel. Bagian pinggir dari inti sel itu adalah yang kita sebut sebagai sitoplasma. Pada gambar yang ini, pada slide yang ini, Anda mengetahui bahwa yang namanya sitoplasma bukan ruang yang kosong. Dia isinya adalah organel-organel sel, di mana di situ kalau ada gangguan, maka terjadi gangguan pula pada support system dari kehidupan dari sel itu, ya. Itu yang kita sebut sebagai inti sel. Mengganggu ribosom, mengganggu mitokondria, itu secara tidak langsung juga mengganggu support system dari inti sel. Tergantung dosisnya, kalau dia gangguannya parah, maka inti sel itu akan terasa terganggu dan lama-lama juga bisa mati. Itu yang disebut sebagai aksi tidak langsung. Dia membunuh, tetapi tidak secara langsung. Tidak langsung kena ke target, tidak langsung mematikan, tetapi mengganggunya secara pelan-pelan. Itu yang kita sebut sebagai aksi tidak langsung, ya. Sekali lagi, dari slide ini bisa kita lihat ada dinding sel, ada inti sel. Antara dinding sel dan inti sel ada ruang yang warnanya ungu muda cenderung pink ini yang kita sebut sebagai sitoplasma. Disitulah radiasi akan jatuh ketika terjadi aksi tidak langsung, ya. Aksi tidak langsung, radiasinya kena pada bagian sitoplasma. Isinya adalah H2O, ya, isinya adalah air yang di situ berenang-renang yang namanya organel-organel sel. Ada ribosom, lisosom, mitokondria, aparatus Golgi, dan teman-temannya yang dia sebenarnya mempunyai fungsi mensupport kehidupan dari sel itu secara tidak langsung, ya. Jadi mengganggu organel-organel sel berarti juga secara tidak langsung mengganggu kehidupan dari inti sel, ya, sehingga lama-lama juga bisa mengakibatkan kematian, ya, seperti itu. Nah, slide ini beda lagi. Ini juga saya memperkenalkan secara gampang, secara sederhana tentang tentang kromosom dan DNA, ya. Kalau ada yang menanyakan apa sih DNA, apa sih kromosom, ini saya ingatkan lagi kalau mungkin kemarin sudah kenal, dan ini saya mengingatkan kembali atau mereview kembali. Yang namanya DNA bentuknya adalah seperti yang ada pada gambar yang ada di bawah. Ada dua pita, yang mana dua pita itu dihubungkan dengan tangga-tangga basa nitrogen, ya. Dua pita ini kita kenal sebagai double helix, ya. Silahkan nanti dibaca literaturnya. Di sini ada double helix pita yang dihubungkan dengan tangga-tangga basa nitrogen yang di situ tersusun huruf-huruf A, T, G, C. Itu adalah pasangan-pasangan yang tidak boleh dipisah, di mana adenin ketemu dengan timin, guanin ketemu dengan sitosin, ya. A, T, G, C, itu pasangannya adalah seperti itu. Basa nitrogen itu pasangannya tetap, dia tidak boleh berubah, ya. Perubahan pada susunan basa nitrogen akan menyebabkan terjadinya yang namanya peristiwanya adalah mutasi, yang mungkin Anda sering mengucapkan, ya. Mengucapkannya mudah, tetapi memahaminya silahkan Anda pahami bahwa yang namanya mutasi adalah basa nitrogen yang bertemu tidak dengan pasangannya, sehingga kemudian terjadi perubahan kode genetik yang kemudian akan berpengaruh kepada keturunannya, ya. Mutasi
pada basa nitrogen ini yang paling rendah tingkatannya adalah terjadinya keganasan, ya. Kemudian yang atas itu adalah kromosom, bentuknya lebih bervolume karena dia merupakan gumpalan DNA, ya. Gumpalan DNA akan membentuk sebuah kromosom, ya. Jadi kromosom adalah gumpalan DNA. Anda bayangkan kalau terjadi radiasi kemudian dia akan mematahkan, patah DNA, patah kromosomnya. Anda bayangkan kalau patah kromosomnya, berarti di situ basa nitrogennya akan bercerai-berai sedemikian parah karena itu gumpalan DNA, ya. Maka ATGC-nya akan berpisah-pisah, ya, berantakan. Maka itu kemungkinan terjadinya mutasi akan besar sekali. Sedangkan kalau yang DNA, kalau dia lembaran seperti ini, kalau terjadi radiasi maka dia juga bisa patah 1 helix atau 2 helix. Maka itu juga berpotensi untuk yang namanya basa nitrogennya menjadi berantakan, dan itu merupakan awal terjadinya peristiwa yang namanya mutasi. Ya, kita akan mulai untuk masuk kepada inti materi kita pada hari ini yang terkait dengan interaksi radiasi dengan materi biologik. Pada slide ini saya memperkenalkan atau saya menunjukkan bahwa terdapat tahapan-tahapan yang terjadi pada interaksi radiasi dengan materi biologik, yaitu tahap physical, chemical, dan biological, ya. Kemudian kalau Anda urutkan ke bawah, di situ ada free radical reaction, ada excitation, ionisasi, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan rangkuman, ya. Nanti satu-satu detailnya akan bisa Anda dapatkan pada deskripsi penjelasan saya yang saya sampaikan pada slide-slide berikutnya. Yang jelas pada slide ini Anda memahami bahwa interaksi radiasi dengan materi biologik terdapat beberapa tahapan, yaitu ada tahap fisik, tahap kimia, dan tahap biologi. Yang namanya tahap fisik adalah ketika Anda memahami bahwa radiasi yang Anda sampaikan ke pasien Anda itu adalah radiasi pengion, ya. Radiasi pengion yang dia bisa menimbulkan ionisasi. Yang tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa yang diionisasi adalah molekul air. Kenapa molekul air? Karena itu merupakan isi dari sitoplasma. Jadi molekul air isinya adalah H2O, ya. Sitoplasma isinya adalah H2O. Dia terionisasi, di sini sudah dituliskan menjadi terionisasi menjadi ion positif H2O+ dan E- sebagai ion negatif, ya. Dan itu sudah tertulis persamaannya. Di situ sudah saya sisipkan gambar sel supaya mengingatkan Anda bahwa yang dimaksudkan adalah ionisasi molekul air. Molekul airnya adalah ada di dalam sitoplasma yang warnanya pink atau ungu muda itu, ya. Disitulah radiasi akan terjadi, akan terkena pada daerah sitoplasma itu pada interaksi radiasi secara tidak langsung, ya. Dan itu akan terjadi yang namanya tahap pertamanya adalah tahap fisik. Sekali lagi, yang namanya tahap fisik adalah Anda bisa menceritakan bahwa telah terjadi interaksi radiasi karena yang ditimpakan adalah radiasi pengion, maka akan terjadi peristiwa yang namanya ionisasi. Yang diionisasi adalah molekul air atau H2O. Molekul airnya itu adalah ada di dalam sitoplasma yang ada pada sebuah sel. Dan pada slide ini juga tertulis di situ bahwa sebagian besar molekul atau materi biologi tersusun atas air, ya. Itu yang namanya ada istilah tubuh manusia 80% atau 70% terdiri atas air. Airnya ada di mana? Ya di situ. Berarti airnya berada di dalam sitoplasma, ya. Sekarang sudah tahu jawabannya, ya. Tubuh manusia sebagian besar terdiri atas air. Airnya ada di mana? Airnya adalah mengisi sel-sel di dalam sitoplasma. Oleh karena itu, kalau dia kena radiasi, maka bagian yang terbesar itulah yang kemungkinan akan terkena. Dan berarti itu adalah molekul air yang ada di dalam sitoplasma. Dan ionisasinya akan mengakibatkan terjadinya ion positif H2O+, dan E- sebagai ion negatif, ya. Ini adalah merupakan cerita tentang tahap fisik. Kemudian di tahap fisikokimia, Anda mulai dengan membayangkan bahwa yang namanya sitoplasma yang tadi kena radiasi, di dalamnya dikatakan terdapat organel-organel sel, maka seperti apa ceritanya kalau organel-organel sel itu harus hidup di dalam H2O yang sudah terionisasi, ya.
Ceritanya ketika H2O terionisasi oleh radiasi, maka akan terbentuklah yang namanya radikal bebas, ya. Akan terbentuk yang namanya radikal bebas yang tidak stabil. Radikal bebas ini berusaha mencari kestabilan dengan membentuk susunan baru, ya, yang sangat sayang sekali yang namanya susunan baru yang terbentuk oleh radikal bebas ini biasanya adalah bersifat merusak atau bersifat toksik. Demikian juga yang terjadi pada tahap fisikokimia ini. Tadi dikatakan sudah terjadi ionisasi pada molekul air pada tahap fisika tadi. Maka selanjutnya apa yang terjadi setelah terjadi proses ionisasi ini adalah terbentuk radikal bebas. Radikal bebas berusaha mencari kestabilan dengan membentuk susunan kimia baru, dan sayangnya susunan kimia baru itu adalah biasanya merusak. Maka yang terbentuk kemudian dari ionisasi molekul air adalah terbentuknya yang namanya H2O2 atau hidrogen peroksida, yang dia adalah merupakan toksik, merupakan racun, ya. Dan itu kemudian akan berpengaruh kepada kehidupan organel-organel sel yang ada di dalam sitoplasma. Seberapa besar gangguannya tergantung dari kepekatan dari hidrogen peroksida ini. Sekali lagi, hidrogen peroksida atau H2O2 adalah merupakan susunan kimia yang terbentuk akibat terbentuknya radikal bebas akibat dari terjadinya ionisasi, ya. Ionisasi mengakibatkan radikal bebas membuat terbentuknya susunan kimia baru yang bersifat toksik atau bersifat racun, dan itu pada H2O namanya adalah susunan kimia baru dari radikal bebasnya adalah H2O2 atau hidrogen peroksida, ya. Dan kemudian saya sampaikan di sini, dia akan mengganggu organel-organel sel. Anda bisa bayangkan yang tadinya yang namanya sitoplasma itu isinya hanya H2O2 saja, yang dia netral. Sampai kemudian Anda bisa minum air ini kan bisa Anda minum karena dia netral, karena dia tidak mengandung racun. Kemudian harus diganti dengan H2O2. Maka bisa dibayangkan organel-organel sel yang tadinya hidup di dalam H2O harus hidup di dalam H2O2, di dalam materi yang beracun, ya. Maka bisa dibayangkan bagaimana dampaknya. Kalau H2O2-nya pekat, maka bisa jadi organel-organel sel ini akan terganggu, ya. Yang namanya ribosom, lisosom, mitokondria ini akan terganggu. Dan gangguan-gangguan itulah yang nanti akan memunculkan terjadinya reaksi-reaksi biologi pada tahap selanjutnya, ya. Sekali lagi, tahap fisikokimia adalah Anda bisa menceritakan terbentuknya radikal bebas yang merupakan akibat dari terjadinya peristiwa ionisasi. Radikal bebas ini akan membentuk susunan kimia baru yang terbentuk pada proses radiasi pada molekul air ini adalah namanya H2O2, yang dia bersifat toksik atau bersifat racun, ya. Maka H2O2 pada sitoplasma berarti diganti dengan H2O2, secara tidak langsung akan mengganggu kehidupan dari organel-organel sel. Gangguannya sebesar apa? Tergantung dari dosisnya, karena dosis radiasi yang Anda timpakan akan berpengaruh atau akan berkaitan langsung dengan kepekatan H2O2 yang terjadi. Kalau dosisnya besar, maka H2O2-nya akan pekat, dan itu berarti akan sangat mengganggu kehidupan organel-organel sel yang ada di dalam sitoplasma. Sebaliknya, kalau dosisnya tidak besar, maka hidrogen peroksida yang terbentuk barangkali tidak terlalu pekat, sehingga kemudian bisa enzim-enzim dari organel-organel sel ini mempertahankan diri, dan kemudian dia akan survive, akan selamat seperti tidak terjadi apa-apa. Itu yang bisa Anda lihat pada pasien-pasien, foto toraks Anda, foto ekstremitas Anda, itu sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sekalipun terjadi kerusakan, tetapi dia bisa memperbaiki diri, dia bisa sembuh sendiri, sehingga kemudian seperti tidak ada efek. Tetapi bagaimana kalau yang Anda timpakan adalah radiasi yang dosisnya besar, seperti di radioterapi, ya, maka yang terjadi akan timbul kerusakan selanjutnya. Bisa diawali dengan yang namanya eritem dan lain sebagainya, menuju kepada diare, menuju kepada sakit untuk menelan, ya, bahkan bisa menuju kepada kematian bila itu dosis radiasinya sangat besar seperti yang terjadi pada korban-korban ledakan bom atom, ya. Seperti itulah yang terjadi, ya. Hidrogen peroksida yang terbentuk sepekat apa? Itu terjadi pada tahap fisikokimia. Untuk selanjutnya adalah deskripsi tentang fisikokimia. Silahkan Anda pelajari sendiri, silahkan Anda lihat.
dengan penjelasan seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Ilustrasi tentang terjadinya proses ionisasi pada molekul air bisa Anda lihat juga pada gambar berikut ini. Ini adalah tahap kimia dan biologi ya. Jadi tadi setelah saya menceritakan tentang hidrogen peroksida yang pekat sepekat apa tergantung dari dosisnya, maka untuk selanjutnya perubahan-perubahan yang terjadi adalah kita masuk kepada tahap kimia biologi ya. Bisa Anda lihat di sini yang terjadi adalah reaksi ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap molekul-molekul di dalam sel. Seperti apa contoh kerusakan akibat radiasi dengan dosis besar yang bisa Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri? Itu adalah seperti ini. Ini terjadi pada pasien radioterapi. Gambar A ini adalah pasien yang sama dengan gambar B dan gambar yang berikutnya ya. Gambar B dan gambar yang di bawah itu pada pasien yang sama tetapi pada hari yang berbeda ya. Jadi ini adalah yang namanya eritema atau kemerahan pada kulit. Bisa Anda lihat pada pasien-pasien radioterapi ya. Radioterapi itu diberikan dosis radiasi per hari sekitar 200 cm selama 25 hari penyinaran ya, dan dia setiap hari ditembak, hanya libur pada hari Sabtu dan Minggu saja, nanti Senin berulang lagi kejadiannya seperti itu, sehingga pada daerah penyinarannya atau lapangan penyinarannya akan timbul gambar yang seperti ini, akan terjadi hasil yang seperti ini. Ini adalah eritem, ini batas merah ini adalah lapangan penyinaran ya, lapangan penyinaran yang secara hari demi hari kemudian akan semakin menebal dan kemudian akan membentuk sebuah kotak atau ya tergantung lapangan penyinaran seperti apa, itu yang namanya eritema ya, kemerahan pada kulit akibat radiasi ya. Jadi ini benar-benar bisa Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri kalau pasien diberikan radiasi, terutama yang dengan kobalt ya. Kalau dengan linek barangkali tidak terlalu karena dia dosisnya masuk ke dalam permukaan kulit. Kalau yang dengan kobalt itu masih kena ke permukaan kulitnya lebih besar sehingga kemerahan pada dinding lapangan penyinarannya itu kelihatan sekali ya. Jadi ini adalah contoh eritem, ini contoh kerusakan akibat dosis radiasi yang besar yang ditimpakan kepada pasien yang bisa Anda runut, bisa Anda lihat ya. Kalau pasien X-ray torak, pasien X-ray ekstremitas tidak kelihatan bekasnya. Tetapi pada radioterapi, kerusakan akibat radiasi yang terjadi pada tahap biologi ini bisa Anda lihat ya secara langsung di depan mata Anda ya, seperti itu. Ini juga contoh kerusakan akibat radiasi. Ini dosisnya lebih besar daripada yang ditimpakan pada pasien radioterapi karena ini merupakan kecelakaan radiasi ya. Jadi ini ceritanya pasien memegang sumber radioaktif ya. Jadi radioaktif ini jangan dibayangkan seperti bongkahan yang besar. Bentuknya bisa jadi seperti jarum, kecil, bahkan mungkin warnanya berkilauan, dikira emas gitu ya. Kemudian diambil, kemudian dia pegang, ya sempat memegang sebentar, tetapi kemudian pasien ini datang ke dokter dengan mengatakan, dokter rasanya tangan saya kok panas. Kalau bahasa Jawanya kemeranyas seperti itu ya. Pada 3 minggu pertama kelihatan terasa kemerahnya seperti terasa panas, 4 minggu sudah terlihat proses kerusakannya itu seperti itu. Yang terjadi adalah dosis radiasinya besar sekali sehingga sel tidak sempat merepair dirinya sendiri sehingga kerusakannya tampak ya, kerusakannya akan terus-menerus terjadi ya. Itu kalau dosisnya besar sekali bisa seperti itu. 4 minggu, 11 minggu, 13 minggu kerusakannya semakin hari semakin bertambah parah seperti itu kalau tidak terjadi yang namanya repair atau memperbaiki diri dari sel. Jadi tidak terkejar istilahnya ya. Memperbaiki diri tetapi tidak terkejar karena kerusakannya sudah lebih parah dan lebih cepat ya, sehingga tidak sanggup mengejar perbaikannya dan kemudian yang terjadi adalah kerusakan yang bisa dilihat. Ini adalah kerusakan pada tahap biologi setelah tadi fisikokimia ya, dan kemudian kimia dan kemudian kimia biologi. Ini lebih kepada tahap biologinya ya, sehingga dampaknya seperti ini pada jaringan hidup itu bisa kelihatan rusaknya itu seperti ini. Ini adalah kerusakan akibat radiasi. Penjelasannya seperti ini pada tahap biologi ya. Ada beberapa kategori nanti, jadi ada yang namanya
kerusakan biologi kita kategorisasikan berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan dosisnya, dan lain sebagainya ya. Jadi kerusakan-kerusakan pada tahap biologi ini ada beberapa kategorisasi ya. Yang jelas saya sudah menunjukkan kepada Anda bentuknya seperti apa. Tadi saya sudah perlihatkan mulai dari yang eritema yang derajatnya paling rendah sampai ke kerusakan yang parah tadi yang diakibatkan karena kecelakaan radiasi tadi. Ini adalah pengkategorisasian, ada efek genetik, efek somatik. Efek somatik dibagi lagi menjadi efek segera dan efek tertunda. Ya. Silahkan Anda baca sendiri paparannya, barangkali ini juga bisa digabungkan dengan penjelasan yang Anda temukan pada mata kuliah proteksi radiasi. Dan ini merupakan bagian yang penting dari Anda yang harus Anda pahami sebagai mahasiswa di jurusan teknik radiodiagnostik radioterapi. Yang terkait dengan efek radiasi, interaksi radiasi terhadap materi berdasarkan dosis, ini yang barangkali lebih penting lagi Anda pahami, karena ini nanti juga akan Anda bawa pemahaman ini sampai kepada ketika Anda menjadi petugas proteksi radiasi, yaitu efek stokastik dan non stokastik ya. Jadi ada efek stokastik, di sini dijelaskan bahwa efek stokastik ini adalah merupakan fungsi dari dosis radiasi dan tidak ada dosis ambangnya. Contohnya adalah kanker, leukemia, dan penyakit keturunan. Di sini mungkin sesuatu yang bisa Anda pahami, terjadinya tidak ada dosis ambangnya, jadi kita tidak bisa mengatakan pada dosis berapa seseorang itu kena radiasi kemudian menjadi timbul leukemia. Ya, tidak sama pada semua orang. Itu yang dikatakan sebagai dosis ambang. Ya, tidak ada dosis ambangnya adalah seperti itu. Belum tentu pasien yang habis di radioterapi kemudian mengalami kanker pada daerah samping atau efek samping dari radiasi, kemudian ketika dia ditanya itu pasien itu ketika menderita kanker kulit misalnya itu pada stadium berapa dari penyinaran yang diterima untuk kanker ovarium, tidak ada yang tahu ya. Jadi itu adalah merupakan efek stokastik karena dia adalah seperti halnya terjadi melalui probabilitas, tidak sama. Stokastik ada kaitannya dengan statistiknya, jadi tidak dapat dipastikan kapan terjadinya dan apakah pasti terjadi pun bahkan tidak bisa dipastikan. Yang berikutnya adalah efek deterministik atau non stokastik. Ini ada dosis ambangnya dan ini ada timbul beberapa saat setelah radiasi, seperti misalnya tadi yang ada eritem dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan efek deterministik, luka bakar, sterilitas, kemandulan, atau katarak ya. Dan ini merupakan contoh-contoh dari efek deterministik ya. Di sini yang saya sering mencermati, sering meng-highlight, sering menggarisbawahi, di sini ada tulisan sterilitas atau kemandulan, karena ini yang paling sering ditanyakan kepada Anda mahasiswa jurusan teknik radiodiagnostik radioterapi. Barangkali ada saudara-saudara Anda yang menanyakan kenapa berani bekerja di instalasi radiologi, apakah tidak takut mandul dan lain sebagainya. Maka pada slide ini Anda bisa saya tunjukkan bahwa sterilitas atau kemandulan itu adalah merupakan efek deterministik, yang artinya dia mempunyai dosis ambang. Jadi selama kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, tidak melakukan hal-hal yang membuat terjadinya kecelakaan radiasi, maka dosis ambang ini tidak pernah kita capai ya. Sehingga benar bahwa radiasi menimbulkan steril, menimbulkan kemandulan, tetapi itu bukan pada petugasnya tetapi pada pasiennya. Pasiennya pun adalah pasien-pasien yang ditimpakan radiasi dengan dosis yang besar, karena ini dosisnya cukup besar ya. Misalnya pada pasien-pasien di radioterapi, itu mungkin akan terjadi steril atau kemandulan. Tapi pada pasien-pasien di instalasi radiodiagnostik tidak sampai ya, karena dosisnya masih jauh dari dosis ambang untuk terjadinya sterilitas atau kemandulan. Jadi sekali lagi yang bisa steril atau bisa mandul bukan petugasnya tetapi pasiennya ya. Jadi itu bisa Anda jawab pada orang-orang yang mempertanyakan kenapa Anda berani bekerja di instalasi radiologi, apakah tidak takut mandul dan lain sebagainya. Ya, ini adalah bagian akhir dari presentasi saya ya tentang kenyataan yang didapat dari interaksi radiasi. Ini interaksi radiasi dalam sel adalah fungsi probabilitas, jadi bisa terjadi ataupun tidak terjadi ya.
Penyimpanan energi terjadi dengan sangat cepat dalam periode waktu sekitar 10⁻⁻17 detik. Jadi di sini dapat Anda pahami bahwa ketika kita menyampaikan radiasi pada pasien-pasien kita, maka waktunya sangat cepat, tetapi itu sudah bisa menimbulkan terjadinya kerusakan. Jadi Anda patut waspada, itu tidak bisa diulang lagi, kerusakannya sudah terjadi ya. Jadi berhati-hatilah dengan radiasi ya. Kemudian interaksi radiasi dalam sebuah sel bersifat non-selektif, tersimpan secara acak dalam area yang dapat dipilih oleh radiasi. Perubahan yang tampak dalam sebuah sel, jaringan, dan organ hasil dari interaksi dan ionisasi radiasi tidak spesifik, tidak dapat dibedakan dari trauma yang lain. Ya, oleh karena itu, kita seringkali mendengar, benarkah pasien ini sakit, misalnya kanker darah adalah akibat dari radiasi atau akibat dari kejadian yang lain. Tidak ada yang spesifik, sekalipun orang itu adalah petugas radiasi, kalau dia kena leukemia, kita tidak bisa menjustifikasi leukemianya itu adalah terjadi karena radiasi, karena tidak ada yang spesifik seperti itu, tidak bisa dibedakan dengan trauma yang lain ya, sehingga yang terjadi pada seorang petugas radiasi bisa jadi itu adalah akibat dari radiasi, tapi bisa jadi juga akibat dari hal-hal yang lain yang mungkin tidak bisa dijelaskan ya, jadi tidak ada yang spesifik ya. Kemudian perubahan biologi hasil dari radiasi terjadi hanya setelah sebuah periode waktu, tergantung dari dosis dan bervariasi dalam menit ke minggu atau bahkan tahun ya. Jadi ini yang terkait dengan tahapan-tahapan tadi, ada late effect, ada early effect ya, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi interaksi radiasi dengan materi biologik. Untuk selanjutnya ini ada slide yang merupakan rangkuman dari apa yang sudah saya jelaskan. Ini saya dapatkan dari buku Busong. Silahkan untuk memperjelas penjelasan saya, silahkan bisa dibuka literaturnya ya. Bisa Anda search sendiri dengan bahasa Indonesia ataupun yang dengan bahasa Inggris dari sumber aslinya, silahkan ya. Dan saya harap ini bisa memahamkan Anda, membantu Anda untuk memahami. Nanti silahkan setelah ini Anda kerjakan kuisnya untuk membantu Anda untuk memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bentuk bagan bisa Anda lihat gambar dari kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan dalam perkuliahan pada hari ini. Ini saya dapat dari literatur Busong ya, barangkali bisa lebih buat Anda lebih paham kalau Anda bisa membaca langsung literaturnya. Ini adalah merupakan intisari dari materi yang saya berikan pada hari ini. Terima kasih.